Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Hari Minggu pada berlibur ya. Selamat berlibur, selamat berbahagia dengan keluarganya, dengan pasangannya dan lain sebagainya. Nah ini ada ini. Gini ya. Malam itu kan saya mencoba menonton video-video lama masa lalu. Saat ada zaman-zaman Syiah, zaman Ahmadiyah, zaman Lia Eden, zaman Musadik dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau-bau dianggap sesat lah. Di antara kejadian itu kan ada yang sebenarnya itu memang ada sponsornya itu ada. Ada misi-misi dari orang tertentu itu ada. Bahkan bisa dibilang aksi kejahatan sampai membunuh juga ada. Perusakan masjid dan lain sebagainya itu ada. Stempelnya cuma beberapa kata. Penistaan agama dan sesat. Kebanyakan itu. Dan dulu itu yang sering berkata-kata semacam itu kan banyak dari orang-orang yang bisa dibilang pemahaman agamanya itu radikal. Kalau orang NU saat itu kan posisinya kan lebih di tengah. Kalau misalkan berhadapan dengan orang yang berpaham sesat, orang NU itu akan apa? Justru menemaninya. Menemani itu apa? Untuk menyadarkan dari kesesatan. Tidak dengan cara-cara kekerasan. Menghajar itu tidak. Ketemu golongan yang bisa dibilang sesat, orang NU justru apa? Mendatanginya, mengajak ngobrol. Dengan upaya apa? Dengan harapan apa? Agar orang itu tidak sesat. Tetapi di Indonesia itu ada orang-orang yang bisa dibilang keras, radikal. Dia menggunakan apa? Katanya sudah menegur dan lain sebagainya. Tetapi ujungnya apa? Menganiaya, bahkan membunuh. Itu ada. Nah, di antara semua kejadian itu, pasti ada hal-hal yang sangat salah itu ada. Mungkin bisa dibilang nggak sesat, dianggap sesat. Mungkin bisa dibilang orang nggak salah, kena pukul, kena hajar, bahkan dibunuh. Hal-hal yang bisa dibilang itu apa? Menyakitkan hati orang. Nah, siapa tahu. Ini salah satu sudut saja ya. Doa-doa orang yang dulu misalkan dia itu tidak salah, tidak ikut salah, lalu dianggap salah. Orang-orang yang dulu sebenarnya tidak sesat, tapi dianggap sesat. Itu dipenjara lah, dibui, bahkan dibunuh. Di antara relung hatinya mereka itu, pasti ada yang meminta kepada Tuhan keadilan. Setelah kemari, akhirnya apa? Mungkin dari sebagian kelakuan mereka itu jadi karma. Biasa kalau orang ngomongkan karma. Setiap perbuatan, perkataan itu ada karmanya. Ada balasannya. Bisa hari ini, bisa besok, bahkan anak cucu. Bahkan di akhirat. Kan begitu. Setelah tesis nasab ini muncul, akhirnya apa? Semua seperti dibalik. Yang namanya doanya orang terzolimi itu makbul. Dengan tes nasab ini akhirnya semua terbongkar. Semua. Dari yang kasus makam palsu, sejarah palsu, nasab palsu, perilaku-perilaku yang busuk, perilaku yang gak baik. Semua itu terbongkar semua. Dan yang paling aneh gitu loh. Padahal udah jelas. Di dalam kaidah orang-orang kaum Ba'alwi di kitab-kitabnya itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dibilang itu menyimpang itu banyak. Di kitab-kitab itu ada bahkan soal membuat makam palsu itu aja. Bayangin saja. Apakah Islam membolehkan seperti itu? Bahkan merebut makam orang, membuat di sampingnya makam juga hanya dengan label Habib. Padahal orang ini orang Jawa tokoh. Lalu dilabeli Habib dengan harapan apa? Diambil alih oleh mereka. Pengaruhnya dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan mereka. Itu udah keterlaluan gitu loh. Cara-cara yang mereka lakukan itu entah itu terstruktur atau tidak, tapi yang jelas ada kitab-kitab yang itu dijadikan rujukan oleh mereka. MUI diam, NU diam, pemerintah diam. Padahal dulu jika ada hal-hal yang sesat, Lia Eden rame, aksi, ya toh? Musadik dan lain sebagainya. Ahmadiyah. Iya kan? Buktinya semacam itu. Tapi sekarang kenapa tidak? Beruntung kalian, orang-orang yang ada di tesis ini orang-orang moderat. Jika orang-orang yang di tesis ini orang-orang radikal, berpikirnya semacam kalian yang dulu radikal, habis gitu loh. Beruntungnya gitu loh. Orang-orang yang di tesis nasab ini orang-orang moderat. Maka kalian juga aman. Makanya Islam yang paling pas itu kan di tengah. Iya toh? Lalu orang-orang yang di tesis itu dianggap mengadu domba lah. Pokoknya tuduhannya itu
abal-abal gitu loh. Itu tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal. Orang juga tahu jejak mereka itu dulu seperti apa. Dan saya menemukan video ini dari Gus Abbas. Mereka memang sudah keterlaluan. Cara-cara mereka memang sudah keterlaluan. Sudah di luar batas sesungguhnya. Yang anehnya, kenapa diam? Polisi diam, TNI diam, pemerintah diam, camat, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur diam. Padahal aksi itu nyata terjadi, pemalsuan makam itu terjadi. Hal-hal semacam ini itu banyak sekali ya, banyak. Kenapa diam saja? Apakah tersihir? Tersihir oleh label-label bahwa mereka itu zuriat Nabi Muhammad. Baca dong kitab-kitabnya Kiai Imaduddin. Baca dong tesisnya. Akal kalian itu sedang apa ya? Dikoreksi. Makanya zaman dulu itu Bung Karno berkata apa? Lawan yang paling berat itu siapa? Bukan dari luar, dari orang yang ada di dalam. Itu yang paling berat. Coba buka akalnya gitu loh. Misalkan Anda tidak terima, masa sih dia begitu? Buktinya banyak kok. Begitu gimana? Buktinya tuh banyak. Bahkan di sini juga ada itu area makam yang bisa dianggap keramat. Banyak orang itu bisa dibilang apa ya? Menemukan terong satu truk lah, beras satu truk lah di pinggir jalan. Itu nggak ada yang mesen. Tapi ada juga yang nggak jelas, tiba-tiba ada gitu. Itu dianggap keramat. Itu dianggap wali juga. Tetapi di dekatnya situ juga dibangun, wah, majelis yang besar. Punyanya siapa? Punyanya orang Pekalongan sama. Dananya itu miliaran, tahu nggak? Ada. Tapi setelah dikritik habis soal memakai nama Sumodiningrat, udah gak sepi, walau bangunannya udah megah, bukan main. Nilai asetnya miliaran. Bosnya dari Pekalongan tuh juga sering ke situ kok. Ada videonya, fotonya juga ada. Itu nggak jauh dari makam yang dari keramat itu. Tetapi saya amati belum, kayaknya belum gitu loh. Tapi nggak tahu, taktiknya kan seperti itu. Modalnya kan nebeng. Di situ loh, lalu berusaha menggait jamaah. Nggak jauh-jauh lah gitu loh. Mungkin dengan iming-iming ada zuriat nabinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang orang banyak tahu. Bahkan di desa banyak yang tahu gitu loh. Sekarang orang kan banyak pada megang HP, banyak yang kritis gitu loh. Akhirnya tahu mereka membanding-bandingkan berita ini, berita ini, berita ini. Akal logikanya tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Nah, yang masih bisa dibohongi justru orang-orang yang di atas. Karena mereka tuh lebih mementingkan pertemanan, bisnis, keuntungan. Mungkin semacam itu. Nah, ini ada video dari Gus Abbas. Pokoknya kalau Anda menonton video ini, mereka udah keterlaluan, caranya udah keterlaluan, sudah terbuka dan keterlaluan semacam itu gitu loh. Beruntungnya apa? Orang-orang yang tes nasab ini tidak orang-orang radikal, orang-orang moderat, orang-orang yang cuma modal satu komando. Ini dia videonya. Tentang pembongkaran 78 makam palsu yang tidak ada isinya di Wonosobo. Dibuat menurut catatan masyarakat tahun 2022, jadi 2 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, di situ ceritanya ada situs Jowo. Menurut informasi masyarakat, situs itu berupa balong. Jadi tidak ada makamnya. Itu kesaksian masyarakat dan para sepuh yang mengetahui, yang menyaksikan tentang masalah sejarah Keraton Mataram dan Majapahit Islam. Di situ tidak ada makam, tidak ada kuburan. Tiba-tiba tahun 2022 itu tiba-tiba ada beberapa oknum, termasuk juga oknum Habib, yang mau membuat itu jadi situs wisata religi semacam itulah. Tiba-tiba mau dibuat situs, masyarakat awal menolak, tapi tiba-tiba dibangun.
Jogloknya dibangun, biayanya sangat besar. Kemudian juga dibangunlah tanpa koordinasi dengan sesepuh, karena sesepuhnya mungkin tidak berani. Karena oknum Habib ini sangat besar dan sangat memiliki otoritas, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama. Akhirnya terciptalah makam palsu yang oleh saya pribadi disebut berhala makam. Jadi kalau ada makam palsu tidak ada isinya, itu berhala, saudara. Jadi kalau panjenengan ziarah ke makam yang tidak ada isinya, sampean ziarah ke berhala. Sampai 78 makam dibongkar, sampai berapa meter tidak ada isinya. Astagfir, 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 subha, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan itu terjadi di Wonosobo, di daerah kita, di tanah Jawa. Saudara-saudara sekalian, walaupun beberapa saya koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian juga saya koordinasi dengan beberapa orang di situ ketika saya ada acara di Wonosobo, tampung-tampung saya bilang, coba dipelajari. Kalau seumpama itu betul palsu, bukti-buktinya apa? Karena hukum ini menuntut bukti. Buktinya sudah dikumpulkan, saksi-saksi sudah dikumpulkan, itu sedikit alat, dan pada akhirnya dimenangkan oleh masyarakat. Dan Laskar Sabilillah waktu itu atas nama masyarakat. Akhirnya diadakan pembongkaran, bekerja sama Laskar Sabilillah dengan masyarakat dan Bansar. Pada waktu itu dibongkar 78 berhala makam. Ada sebuah catatan pertanyaan yang sangat tajam bagi saya pribadi, yang mungkin akan menyakitkan Anda, tetapi ora apa-apa, disuntik memang sakit tapi ben waras sampeane. Gina pembetan. Tahun 2022 ke 2024 berapa tahun? 2 tahun, 1 tahun berapa bulan? 12 berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya tanya, di situ ada Pak Bupati tapi Pak Bupati diam. Di situ ada Pak Lurah tapi Pak Lurahnya diam. Di situ ada Nahdlatul Ulama dari NU-nya diam. Banser Wonosobo itu paling banyak, sampai katanya ada 40.000 sampai 60.000 banser. Fasilitasnya juga bagus, sudah kompak. Di situ ada banser, 2 tahun itu dibiarkan. Di situ ada kiai tapi dibiarkan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini ada apa ini? Sudah tahu itu adalah makam-makam palsu. Sudah tahu itu adalah situs Mataram, situs Majapahit. Kenapa semuanya bungkam? Kenapa semuanya diam ketika bangsa ini dijajah lagi? Ketika bangsa ini dibuat kebatilan dan kemungkaran. Ketika bangsa ini kemudian dicabik-cabik dengan sejarah-sejarah dan makam palsu. Kenapa Anda sebagai bangsa Indonesia diam? Mana NU-nya, mana Muhammadiyahnya, mana katanya Anda Jawara Mataram, Jawara Majapahit. Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah muncul masalah isu nasab? Kenapa pembongkaran itu terjadi setelah dibentuknya Laskar Sabilillah dan Perjuangan Wali Songo Indonesia? Ini pertanyaan. Jadi saya gak paham. Ini ada Pak Lurah, kenapa seperti itu? Ini ada seperti, kenapa seperti itu? Satu. Ini yang jadi pertimbangan panjenengan. Nomor 2, saya mau cerita lagi tentang masalah yang berkaitan dengan apa namanya? Satu cerita dari Jatinegara, yaitu adalah dari keluarganya Mbak Yai Ishak. Jatinegara Tegal dekat Guci. Kalau Jatinegara nggak ada yang paham, kalau Guci insya Allah paham sedoyong nggih. Nah, poros cerek, poros dulur, di situ ada Mbah Buyut ulama besar namanya Mbah Yai Ishak, anak putune wonten teng mriku.
Kemudian setiap tahun dihauli, beberapa kali tahun dihauli. Tiba-tiba Yahudi Ba'alwi pada datang satu persatu karena husnudzon pada waktu itu. Ketika itu masyarakat mengira bahwa mereka semua adalah cucunya Rasulullah, maka dibiarkan. Datang satu persatu, akhirnya lebih daripada 25 sampai 50 orang. Begitu datang itu minta uang. Di amplopi, kalau seumpama di amplopi sedikit marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sampai konon katanya masyarakat dan panitia daripada haul yang Bayi Ishak ini, akhirnya kemudian saudara-saudara sekalian, katanya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk para habaib. Akhirnya terus datang tambah banyak, tambah banyak. Ada satu cerita, ini menurut keluarganya Bayi Ishak cerita sama saya. Ini yang harus jadi pelajaran kalian semua. Dan harus jadi pelajaran bagi Nahdlatul Ulama. Saya mohon Kiai NU, pengurus NU, jangan takut, jangan jadi pengecut. Ada seorang pengurus NU itu, Suriah NU ada itu, tidak berani duduk sama saya, nggak berani. Alasannya saya takut di framing gimana, ini orang, ya Allah. Saya nggak bisa bicara apa-apa kalau sebegitu. Kalau cuma duduk sama saya nggak berani, bagaimana Anda akan menghadapi penjajah? Bagi saya orang semacam itu tidak layak jadi pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, begitu akhirnya ceritanya ini menurut keluarganya Mbak Ishak, itu Habib ceritanya membuat makamnya Mbak Yai Ishak, tetapi bukan di makamnya Mbak Ishak, tapi di sampingnya. Astagfirullah, di samping makamnya Mbak Yai Ishak. Kaget keluarga karena tulisannya Mbak Yai Ishak. Akhirnya keluarganya protes napa mboten? Protes nama mboten? Pasti akhirnya protes kepada oknum-oknum Habib yang membuat makam palsunya Mbak Yai Ishak. Begitu dikasih tahu, Bib, kenapa Anda membangun, pertama kalian membangun makam mbah saya, kemudian kenapa dibangunnya bukan di makamnya mbah saya, malah di sampingnya? Diprotes kados ngaten, malah ngeyel, ngeyel niki wateke wong Yahud. Kayak kiai kadang-kadang niki pengurus NU gak waneh niku. Kino mboten? Iki watek Yahudi, Pak, wis ngerti salah. Lu kuwi salah kok gak mudeng kayak kuwi. Masya Allah. Mudah-mudahan ada satu hari kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama untuk menangani itu semua. Para syarek, para rawu, para sedulur sedaya mawon. Akhirnya para syarek, para ngeyel, Pak, ngeyel. Malah berantem, akhirnya sempat jadi kisruh. Tiba-tiba mereka semua bukan membuat makam palsu, tetapi akhirnya haulnya Mbak Yai Ishak ada dua, satu yang asli, satu yang palsu. Dan itu sudah dilaksanakan mungkin kemungkinan sekitar 4 kali. Yang jadi pertanyaan, kenapa ku mengizinkan? Padahal itu tahu makam palsunya Mbak Yai Ishak. Kenapa lurah mengizinkan? Kenapa Kapolsek mengizinkan? Kenapa Dan Ramil mengizinkan? Inilah bangsa Indonesia, kadang-kadang pengecut membela bangsanya sendiri. Inilah kadang-kadang bangsa kita itu jadi bahasa pengecut yang kadang-kadang tidak mampu membela tanahnya sendiri. Kalian itu kadang-kadang membela kiai susah, membela kiai gak wani, tapi membela Habib itu wani, kowe pengecut kowe. Bela bangsa gak wani, paling bela Ba'alwi mati-matian kowe. Bela ulama, bela kiai gak wani, Basim Asy'ari dibodoh-bodoh, kalian diam, tapi bela Habib disenggol, ngamuk-ngamuk, pengecut, Anda pengkhianat bangsa. Setelah itu kemudian saudara-saudara kalian, begitu diadakan acara haul ada dua. Kenapa masyarakat kita tidak titen? Kenapa pemerintah kita membiarkan? Kenapa ada NU tidak segera ditangani? Katanya Banser, Ansor, pembela garda depan untuk bangsa negara. Kenapa Anda tidak melakukan itu semua? Di Jatinegara banyak NU, di Tegal banyak Banser, tapi kenapa Anda tidak menangani itu semua? Dibiarkan yang namanya kebatilan dan kemungkaran semakin banyak, semakin merajalela, bukan karena kekuatan kebatilan dan kemungkaran itu, karena kita yang benar membiarkan kebatilan itu terjadi.
Jadi masalah urusan kebangsaan, urusan masalah keagamaan, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Bangsa ini dimerdekakan bukan gratis, bukan hadiah, tapi ada nyawa, ada darah leluhur kita. Tidak ada tawar-menawar, kita harus memperjuangkan. Siap nang mboten? Siap nang mboten? Siap nang mboten? Demi untuk menjaga persaudaraan antara napa niki namanya? Macan. Non perdikan macan. Setelah itu kemudian saudara-saudara karena dibiarkan, akhirnya mereka semakin menanamkan program mereka, menjalankan program mereka. Apa? Di dalam acara haul tersebut, di dalam salah satu acara haulnya, itu mereka memunculkan seseorang yang disebut, diklaim bahwa ini adalah cucunya Mbah Yai Ishak. Mbah Yai Ishak itu asalnya dari Bojong, seorang Habib namanya Al-Habib Muhammad Ishak bin ini Al ini cucunya. Ditatangkan, tampilkan seorang cucu, seorang Habib yang diklaim cucunya Mbah Yai Ishak, katanya dari Bojong. Padahal Mbah Yai Ishak asli itu asalnya dari Jatinegara. Mereka mengadakan haul pun di depan keluarganya Mbah Yai Ishak. Artinya kalau mereka sudah berani kurang ajar pada bangsa Indonesia, tidak ada kata lain, kita harus melawan mereka. Setelah itu kemudian akhirnya saya datang ke sini, saya langsung merungkat semuanya. Kemudian saya langsung kata para keluarganya Mbah Yai Ishak ketika itu pada nangis pada saya, datang ke Buntet Pesantren. Tolongku sebagai panah itu. Kita ini dianggapnya seolah-olah cucu palsu karena mereka menampilkan seorang Habib yang katanya ini cucunya Mbah Yai Ishak yang asli, katanya Mbah Yai Ishak ini adalah asalnya dari Bodong, padahal Mbak Kulo ini asli memiliki. Ini modus operandi Yahudi Askenazi di dalam rangka memperangkap kita semua. Ini adalah modus Yahudi Askenazi dalam rangka mengikat kita semua, sedikit demi sedikit menguasai kalian semua. Dan ini terjadi bukan sekedar di Indonesia, termasuk ada di luar negeri juga terjadi seperti ini. Cuma yang di luar negeri titen, ning Jawa gak titen. Mila aku ngendi kowe ono haul, nek kowe ono acara Maulud Nabi, pakai blangkonmu ben titen. Kadang-kadang nek ngagem udeng-udeng kados kula niku kadang-kadang lali nek dheweke niku tiyang Jawa. Ngrasane tiyang Yaman mawon. Yaman kok irunge blesak sih. Yaman Bang Pundi niku. Nggih napa mboten? Ngrasane tiyang Yaman mawon. Ngobrol nggih anak antum bi khair. Nah aku sorot gak ngerti khair kablok sisan gitu. Tiyang gak bener niku. Nggih napa mboten? Paham napa mboten? Kadang-kadang kita nih nggak percaya diri, nggak membanggakan adat-adat budaya kita yang jauh lebih hebat, lebih berbudaya, lebih mulia, lebih tinggi daripada peradaban Ba'alwi Habaib yang ada di Hadramaut dan Yaman. Akhirnya saya datang ke situ, saya luruskan dan saya langsung diminta kepada keluarganya Mbah Ishak untuk isbat makam, kumpul semua. Termasuk di situ ada aparat pemerintahnya. Saya bilang bahwa mana makam yang asli Bayi Ishak sedoyo masyarakat juga tong mriko sedoyo teng asline. Kalau begitu ini palsu bongkar karena ini adalah berharap mengatasnamakan orang. Alhamdulillah kula ngendika teng Kapolsek teng pemerintah harus dibongkar. Langsung dirungkat tentang alhamdulillah. Kemudian kata saya kalau seumpama ada berani Ba'alwi Yahudi mengadakan haul atas nama Bayi Ishak, jangan dikasih izin pemerintahnya, jangan diam saja, jangan diizinkan karena ini pemalsuan sejarah dan masyarakatnya harus siap. Jangan ada yang datang, kalau datang mereka tetap maksa, usir mereka. Gak mau diusir, keluarkan golok kalian. Iki gak bener ke Yahudi ki. Kenapa tan? Nek anggur goloke gak metu, iki gak geser-geser ngayal terus. Kenapa mboten? Subhanallah, bukan berarti saya mengajarkan kalian pakai golok, bukan. Tapi ini sampai memunculkan orang sosok yang bukan cucunya Mbah Yai Ishak. Hanya Mbah Yai Ishak itu Habib, ini cucunya asli. Berarti yang di Jatinegara dianggapnya palsu. Ini jelas kejahatan spiritual. Dan ini harus kita lawan semua oleh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan ada tawar-menawar. Niki melongone panjenengan itu